Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tadi anak kita membacakan surat Az-Zilzalah yang artinya kegoncang. Suatu saat nanti, dan juga sudah pernah terjadi kegoncangan dalam kehidupan kita. Bumi sudah beberapa kali terjadi gempa, dan puncaknya nanti memang akan goncang sangat hebat hingga semuanya hancur, dan itulah terjadi kiamat. Kiamat bukan berarti selesai, tapi justru kiamat membuka kehidupan baru, kehidupan yang kekal dan abadi di sana. Maka yang menjadi sangat penting adalah kita ditunjukkan bahwa manusia pada akhirnya pasti akan dibalas. Oleh karena itu, judul pada malam hari ini adalah bahwa manusia akan mendapatkan balasan. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka niscaya dia akan melihat balasan. Dan sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun, maka dia pun akan mendapatkan balasan. Tidak akan ada yang tertukar. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu pasti sesuai dengan amal perbuatan. Tidak mungkin selesai dan tidak mungkin tertukar, karena kehidupan ini adil. Kalau dalam kehidupan dunia belum adil, memang kehidupan di dunia sifatnya baru ibtilah, baru ujian. Hasil itu masih nanti di akhirat. Yang kaya di dunia belum tentu nanti kaya di akhirat. Tapi juga yang kaya di dunia belum tentu nanti di akhirat sengsara. Bisa saja tambah kaya dan tambah bahagia. Yang miskin juga, yang miskin di dunia belum tentu nanti miskin di akhirat. Bisa saja di akhirat kaya raya, tapi bisa juga tambah miskin dan tambah sengsara. Karena yang menentukan bukan kaya, bukan miskin, tapi adalah amal perbuatan yang dilakukan. Orang yang kaya di dunia selalu berbuat amal soleh, maka balasannya sungguh sangat besar. Seperti Ibunda Khadijah, seperti Abu Bakar, seperti Abdurrahman bin Auf. Mereka adalah tipe orang-orang kaya, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka sahabat Nabi kaya-kaya, tapi luar biasa
insya Allah mendapatkan balasan yang lebih daripada apa yang telah mereka lakukan di dunia. Begitu juga yang miskin, banyak berbuat amal soleh, banyak kebaikan, maka juga nanti mendapatkan balasan yang sangat besar. Dan tipe-tipe seperti ini banyak juga. Ada Sayyidina Ali itu menantu Nabi, Fatimah itu anak Nabi, tapi dikenal kehidupannya adalah tak boleh dikatakan cenderung miskin. Karena untuk makan sehari-hari itu nyaris tidak berlebih, bahkan kurang. Tapi tetap beramal saleh, sujud, rukuk, ibadah kepada Allah, maka ini justru menjadi teladan. Teladan dalam kehidupan di dunia dan mendapatkan peringkat yang tertinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga Bilal, ada juga Ammar, ada juga Abu Dzar Al-Ghifari, dan banyak yang lain. Itulah maka dalam kehidupan di dunia sesungguhnya adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan, menciptakan juga kematian, dan itu hanya untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatan? Paling baik amal perbuatannya, maka kalian ganjar kepada Allah dengan sebesar-besar. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Ramadan bagi kita umat Islam adalah hadiah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini dan juga Ramadan yang telah lalu dan juga Ramadan yang akan datang, kalau Allah masih kasih, itu adalah sebenarnya terbatas satu bulan, tapi bisa memberikan berkah bagi kita pahala yang sangat besar. Ya bayangkan, hanya satu bulan, tapi nilainya sungguh sangat besar. Maka disebut sebagai syahrul dua, bulan yang penuh barokah. Di salah satu malamnya saja, itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 berarti lebih baik daripada seluruh umur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Itulah karunia Allah. Kalau orang masuk neraka, itu sebenarnya adalah memang pas, karena begitulah amal perbuatannya. Karena sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang banyak, tapi ternyata ingkar, kufur dan bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada balasan yang lain kecuali api neraka. Kalau binatang berbuat buruk memang wajar kan? Tapi juga rata-rata binatang berbuat buruk itu tidak ada yang melampaui batas. Di samping binatang itu tak punya akal, maka ya wajar. Tapi kalau manusia punya akal pikiran, dikirim oleh Allah Nabi, diturunkan kitab sebagai pedoman, tapi masih berbuat maksiat, berbuat dosa, maka itu betul-betul merupakan pelanggaran yang berat. Maka tidak ada balasan baginya kecuali neraka nanti ya. Karena di dunia telah mendapatkan banyak nikmat. Orang-orang kafir banyak mendapat nikmat dari Allah, tapi ternyata digunakan untuk mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang beramal saleh. Memang sebenarnya orang yang beriman beramal soleh itu merupakan kewajaran juga, karena memang beramal soleh bagi orang yang beriman itu sebenarnya adalah kebutuhan. Sholat itu kebutuhan, berbuat baik itu kebutuhan. Tapi begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjar dengan ganjaran yang sangat besar. Oleh karena itu, orang yang beriman nanti dimasukkan ke dalam surga itu sesungguhnya adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena andai kan amal soleh
itu balasannya adalah surga, maka amal soleh itu kurang. Karena amal soleh yang kita lakukan untuk bayar mata kita yang satu saja itu nggak cukup. Betul, ya kan? Berapa boleh dibeli mata yang sebelah? Ada yang boleh dibeli 1 miliar? Nggak boleh. 1 triliun nggak boleh juga. Apalagi 2, 3 dan nikmat-nikmat yang lain. Maka kalau kita melakukan amal soleh untuk sekedar menutup nikmat mata yang Allah anugerahkan kepada kita, maka itu sebenarnya tidak cukup. Tapi dari fadlun min Allah. Tapi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, melakukan salat, melakukan kebaikan, baca Quran yang itu merupakan kebutuhan, ternyata itu dinilai oleh Allah dengan ganjaran yang sangat besar. Maka nanti disediakan surga. Karena itu surga yang menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman itu adalah jauh lebih besar daripada amal solehnya sendiri. Karena itu mari kita semuanya bersyukur kepada Allah, mensyukuri amal soleh, mensyukuri iman, mensyukuri bulan Ramadan, dan mensyukuri kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya kita bisa beribadah dengan sempurna dan kita menutup kehidupan atau ditutup kehidupan dengan husnul khotimah, dan layak pada akhirnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan dalam kondisi kamu ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadati, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Di sana ada Nabi Muhammad, ada para rasul dan orang-orang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surga. Semoga semua masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.